Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa semester tua yang lagi praktek untuk kegiatan ujian akhir semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Di sini kami mengusung judul mediasi dalam sengketa tanah. Nah, di sini saya sebagai penggugat pilihan pertama. Saya sebagai mediator Atina Oktarian Malapramadi. Saya sebagai tergugat pada Budina kita. Ya, silahkanlah ditonton ini ya. Prakteknya nanti silahkan ditonton. Ya emang agak-agak aneh, nggak aneh sih karena ada di space-nya tuh guyon lah, nggak guyon juga karena ya guyon lah karena biar lebih semangat. Dan sekian, silahkan tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya mediasi hari ini, saya selaku mediator akan memperkenalkan diri. Nama saya Atina Oktarian Malapramadi sebagai mediator yang bapak-bapak dan para pihak tunjuk untuk melangsungkan proses mediasi ini. Kemudian silakan para pihak penggugat dan tergugat memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, saya pilihan pertama sudah lihat penggugat. Jadi penggugat Mas ini. Saya pada Budina kita dan pihak tergugat yang sudah digugat Mas Rehan masalah tanah. Baik, setelah melakukan proses perkenalan tadi yang secara singkat, saya akan menjelaskan apa itu proses mediasi terlebih dahulu. Proses mediasi itu proses penyelesaian sengketa perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Yang pertama, fungsi dari mediasi yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, mencegah munculnya pertentangan antar kelompok atau individu. Yang ketiga, mempersatukan kedua kelompok atau individu. Yang keempat, meredakan permasalahan yang terjadi antar individu atau kelompok yang berkonflik. Yang kelima, menghadirkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keenam, menciptakan permasalahan konflik yang damai. Tujuan dan manfaat dari mediasi itu adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Jadi, saya sebagai mediator di sini sebagai pihak yang netral membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung. Saya sebagai mediator juga wajib para pihak ketahui bahwa saya sebagai mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan perkara karena keputusan berada di tangan kalian. Dan saya sebagai mediator menjaga rahasia atas proses mediasi karena sudah menjadi kode etik dalam mediator. Jadi sudah terjamin kerahasiaan kalian. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati para pihak selama proses mediasi ini berlangsung. Yang pertama, para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh saya sebagai mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Mengerti para penggugat dan tergugat? Oke, baik. Kita mulai saja mediasi hari ini. Silahkan penggugat menjelaskan perkara atau sengketa yang sedang terjadi saat ini. Jadi sebelumnya saya mau disini untuk menjelaskan premis dari permasalahan ini. Jadi sebelumnya saya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Blubuk, Bandung, Kota Surabaya, yang diwariskan oleh orang tua saya seluas 1 hektar, yang kebetulan bersebelahan dengan PT Sandu Cipta. Di sana PT Sandu Cipta membangun sebuah bangunan yang mengambil tanah saya seluas sekitar 20 meter.
Nah, dalam peristiwa tersebut, saya merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PT Sandi Cipta, sehingga saya melakukan gugatan kepada PT Sandi Cipta. Bagaimana? Izin untuk menanggapi pernyataan dari penggugat ya. Saya sebagai orang yang tergugat ya, menurut penjelasan ini bangunan tersebut itu kan sudah lama ya, berdiri dari tahun 2005, dan untuk permasalahan tanah ini PT Sandi Cipta juga sudah meminta izin kepada orang tua, yaitu Pak Muhadi selaku orang tua dari penggugat, dan sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara almarhum selaku orang tua penggugat dan PT Sandi Cipta untuk memakai tanah seluas 20 meter untuk mendirikan bangunan tembok pembatas. Jadi sebelum mengajukan perkara ini, kami melakukan pengukuran tanah bersama BPN di area tanah tersebut, dan ternyata setelah diukur berkurang 20 meter. Kami juga mempunyai bukti akte tanah yang masih atas nama Pak Muhadi selaku orang tua dari penggugat, yang tertulis luas tanah itu sekitar 1 hektar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi itu bukti akte tanahnya. Dan menurut saya yang dilakukan oleh PT Sandi Cipta telah melanggar hak milik pengambilan tanah dengan mengambil tanah seluas 20 meter. Seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum dari tergugat sebelumnya, telah terjadi kesepakatan antara pemilik PT Sandi Cipta dengan almarhum orang tua saya secara lisan. Menurut saya merupakan tindakan ilegal, karena menurut saya kelegalan yang kuat berupa pernyataan kesepakatan secara tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi kan kesepakatan juga bisa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dan memang saya juga membenarkan bahwa perjanjian atau kesepakatan secara lisan pun ketika diajukan ke pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada tanda tangan kedua belah pihak atau lebih. Jadi saya juga membenarkan sih bahwa kesepakatan secara lisan juga bisa dilaksanakan. Akan tetapi pada masalah ini saya tidak mengetahui kronologi yang jelas terkait perjanjian tersebut. Dan saya dan saksinya pun dalam perjanjian tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang. Dan posisinya saya waktu itu juga sedang merantau keluar kota dan tidak diberi tahukan persoalan perjanjian tersebut oleh orang tua saya ataupun dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu PT Sandi Cipta. Baik, jadi saya sebagai pihak penengah dari penggugat dan tergugat berpihak secara netral, tidak memihak salah satu pihak serta meluruskan perkara ini. Memang benar dari pihak penggugat adanya akte tanah ini dimiliki atas nama Bapak Muhadi yang diwariskan kepada penggugat seluas tanah 1 hektar, dan buktinya dilakukan pengukuran oleh pihak tergugat dan pihak BPN, hasilnya tidak sesuai akte tanah dan berkurang 20 meter atas pembangunan tembok pembatas yang dilakukan oleh PT Sandi Cipta. Kemudian PT Sandi Cipta juga membenarkan hal tersebut dengan adanya perjanjian pihak PT dengan almarhumah dari penggugat, dan pada kasus ini saya melihat kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat tidak mengetahui perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh PT Sandi Cipta dan orang tua penggugat. Dan saya juga membenarkan bahwa perjanjian secara lisan atau tidak tertulis juga diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan
pasal 1320 KUH Perdata. Dan saya juga membenarkan bahwa perjanjian secara lisan atau tidak tertulis juga diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan pasal ya. Dan saya juga membenarkan bahwa perjanjian secara lisan atau tidak tertulis juga diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dan saya juga membenarkan bahwa perjanjian lisan atau tidak tertulis tersebut kekuatan sebagai alat buktinya kurang kuat bila diajukan ke pengadilan, apalagi ditambah saksi dalam perjanjian secara lisan tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang. Oleh karena itu, supaya terjadinya keadilan dan kedamaian antara kedua belah pihak, baik diselesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, karena pada dasarnya sengketa ini terjadi karena adanya kesalahpahaman yang bisa diganti dengan ganti rugi atau upaya perdamaian yang lainnya. Saya tidak bisa memutuskan pihak mana yang benar dan salah karena saya sebagai pihak netral yang posisinya sebagai penengah mendamaikan dan meluruskan perkara sesuai fakta hukum yang ada. Untuk keputusan ini ingin melakukan perdamaian atau melanjutkan ke tahap penggugat ke pengadilan, kami serahkan ke kedua belah pihak. Saya setuju dengan saran dari mediator ya. Mungkin lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan karena demi menciptakan suatu suasana yang damai agar tidak ada konflik antara PT Sandu Cipta dengan lingkungan sekitar juga, dan menghindari jatuhnya eksistensi pada PT Sandu Cipta. Mungkin apabila adanya kesepakatan ganti rugi tersebut, kami dari pihak terutama siap melakukan ganti rugi. Bagaimana pihak tergugat? Dari mana kesepakatan dari tergugat? Saya dari pihak penggugat menyerahkan baik kami menerima kesepakatan ganti rugi dari PT Sandu Cipta atas terpakainya tanah kami seluas 20 meter. Lalu kemudian bagaimana perihal nominal ganti ruginya tersebut? Mungkin apakah ganti ruginya diselesaikan saat ini atau di luar mediasi? Kalau dari saya, mending setelah Mas sebagai pihak tergugat menawarkan nominal harga mungkin per meternya berapa, segera dirundingkan biar ada penenganan. Mungkin untuk masalah nominal ganti rugi, mungkin saya meminta untuk di luar mediasi karena mungkin untuk perihal nominal pada ganti rugi ini nanti saya akan mengajak pihak penggugat untuk berdiskusi di luar mediasi saya. Baik, jika itu kesepakatannya untuk nominal harga ganti rugi akan disepakati oleh kedua belah pihak di belakang nanti sesuai kesepakatan. Jadi saya akan membacakan kesimpulan mediasi pada hari ini. Yang pertama, PT Sandu Cipta bersedia melakukan ganti rugi dari pihak penggugat sesuai kesepakatan bersama nanti. Yang kedua, sertifikat tanah ini akan diperbaharui atas nama penggugat dan disesuaikan ukuran tanah yang sekarang. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama, saya tutup kasus ini dan menyatakan kasus bapak-bapak telah selesai dengan damai, dan saya akan membuat akte perdamaian atau perjanjian perdamaian sebagai bukti telah diselesaikannya sengketa bapak-bapak secara damai ke pihak pengadilan melalui proses mediasi.
Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.